Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau memberkati kami. Kami boleh istirahat sepanjang malam dan pagi ini Engkau membangunkan tubuh kami dengan kondisi yang sehat. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-19. Ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-26. Dan saya akan memfokuskan di ayat yang ke-24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, renungan kita hari ini mengajak kita untuk merenungkan kata-kata Yesus dalam Matius 19 ayat 24. Ayat ini berbicara tentang tantangan besar yang dihadapi oleh orang kaya dalam memasuki kerajaan Allah. Dalam konteks ini, Yesus menggunakan perumpamaan yang mengejutkan, yaitu tentang unta yang sulit melewati lubang jarum. Apa maksud sebenarnya dari perumpamaan ini? Bagaimana hal ini relevan bagi kita hari ini? Nah, pada zaman Yesus ada pandangan umum bahwa kekayaan adalah tanda berkat Tuhan. Orang kaya dipandang lebih dihargai dan dianggap dekat dengan Tuhan karena mereka memiliki banyak berkat materi. Namun, Yesus dengan jelas mengatakan bahwa lebih mudah unta lewat daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa artinya ini? Nah, di zaman tersebut Bapak Ibu Saudara ya, ada sebuah pintu kecil yang disebut mata jarum. Nah, letaknya itu ada di tembok kota yang biasanya hanya bisa dilewati oleh orang yang merunduk tanpa membawa barang banyak. Untuk unta yang biasanya membawa barang-barang berat, ini hampir tidak mungkin dilakukan. Jadi Yesus menggunakan gambaran ini untuk menunjukkan betapa sulitnya bagi orang kaya yang terikat pada kekayaannya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka cenderung bergantung pada kekayaan dan duniawi yang membuat mereka tidak dapat sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Nah, pada masa kini, meskipun kita tidak hidup di dunia yang sama dengan zaman Yesus, kita juga bisa merasakan tantangan yang sama. Dalam dunia modern yang serba materi dan konsumtif, banyak orang yang terlalu terfokus pada pencapaian, kekayaan, bahkan status sosial. Kita seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa kebahagiaan dan keselamatan dapat dicapai melalui hal-hal duniawi. Yesus mau mengingatkan kita bahwa kekayaan, meskipun bukanlah dosa, bisa menjadi penghalang jika kita terlalu bergantung kepadanya. Dalam kehidupan masyarakat kita yang sangat menghargai kemewahan dan kesuksesan duniawi, kita diingatkan untuk berhati-hati agar tidak terjebak dalam materialisme yang dapat menjauhkan kita dari hubungan yang tulus dengan Tuhan. Bagi pendengar Yesus pada saat itu, pengajaran ini tentu sangat mengguncang
pandangan mereka tentang kekayaan dan keselamatan. Masyarakat Yahudi sendiri memiliki satu kepercayaan bahwa orang yang kaya adalah orang yang diberkati Tuhan dan pasti akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Namun, Yesus justru berkata sebaliknya. Kekayaan bisa menjadi batu sandungan yang menghalangi seseorang untuk mengandalkan Tuhan. Pesan Yesus sangat jelas dan langsung. Jangan biarkan kekayaan menguasai hati dan pikiranmu. Fokuskanlah hidupmu kepada kerajaan Allah dan keselamatan yang datang hanya melalui iman kepada Tuhan, bukan pada harta yang kamu miliki. Di zaman kita, pesan Yesus juga masih tetap relevan. Banyak dari kita yang hidup dalam masyarakat sangat menghargai kekayaan dan kesuksesan duniawi. Gaya hidup konsumtif dan materialistik sering kali membuat kita lupa untuk mengutamakan hubungan dengan Tuhan. Kita sering terjebak dalam siklus mengejar kekayaan tanpa menyadari bahwa hati yang terikat pada harta bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Yesus mengajarkan kita untuk menilai kembali prioritas hidup kita. Kekayaan bukanlah tujuan utama hidup. Yang penting adalah bagaimana kita hidup untuk Tuhan dan mengutamakan kerajaannya di atas segalanya. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita hari-hari ini? Yang pertama, mari kita evaluasi hati dan prioritas kita. Kita harus mengevaluasi apakah kita hari ini terjebak dalam pengajaran kekayaan atau status sosial. Apakah kita terlalu bergantung pada kekayaan untuk merasa aman dan bahagia? Ataukah kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Ingatlah bahwa apa yang kita miliki tidak akan membawa kita ke dalam kerajaan Allah. Tetapi hati yang rendah hati dan mengandalkan Tuhan yang akan membawa kita ke sana dalam anugerahnya. Mari kita belajar menjadi penata layanan yang bijaksana. Tuhan tidak melarang kita untuk memiliki kekayaan, tetapi kita dipanggil untuk menjadi penata layanan yang baik dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kekayaan seharusnya digunakan untuk memuliakan Tuhan dan memberkati sesama, bukan untuk kesenangan pribadi semata. Marilah kita belajar untuk berbagi berkat yang kita terima, baik secara materi maupun secara rohani. Terlebih di bulan-bulan seperti ini, saudara bisa menyaksikan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita yang berbagi. Berbagi kepada tetangga, berbagi mungkin kepada saudara yang membutuhkan, sehingga kasih Allah boleh dirasakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kiranya itu memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, mari kita belajar untuk mengutamakan kerajaan Allah. Yesus mengingatkan kita untuk tidak terkecoh oleh kekayaan duniawi. Dalam Matius 6 ayat 33, Yesus berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Mari kita fokuskan hidup kita kepada apa yang kekal, bukan pada apa yang sementara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengajaran-Mu yang penuh hikmat. Kami sadar bahwa seringkali kami terjebak dalam godaan dunia ini dan terlalu bergantung pada kekayaan serta status sosial. Kami berdoa agar Engkau memberikan kami hati yang rendah hati, agar kami tidak terikat pada harta duniawi, tetapi senantiasa mengutamakan kerajaan-Mu dalam hidup kami. Bimbinglah kami untuk menjadi penata layanan yang bijaksana atas berkat yang Engkau berikan, dan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita tidak dapat mengarahkan hati kita pada hal-hal sementara,
dan berharap menemukan kedamaian. Kita hanya bisa menemukan kedamaian dengan mengarahkan hati kita kepada Allah yang kekal. Ketika kita fokus pada kekayaan dan harta benda, kita kehilangan penglihatan terhadap Tuhan yang sejati dan akhirnya mempercayai hal-hal yang fana, bukan yang kekal. Kekayaan bukanlah masalahnya, tetapi ketergantungan kita pada kekayaan itu yang menjadi masalahnya. Kiranya renungan hari ini mengajak kita untuk merenungkan betapa mudahnya kita terjebak dalam kebiasaan mengejar hal-hal duniawi. Padahal Yesus mengajarkan kita untuk mengutamakan kerajaan Allah di atas segala sesuatu. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, mengutamakan Tuhan dalam segala hal dan tidak terjebak dalam ketergantungan pada kekayaan atau dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.